Halo, saya Arif. Video ini merupakan lanjutan dari tutorial What If Analysis yang pernah saya buat beberapa waktu yang lalu. Kali ini kita akan bahas perintah What If Analysis yang keempat, yaitu perintah yang namanya solver. Langsung kita mulai saja. Sebagai contoh, di sheet sampel 1 ini, misalkan saja kita mau jual barang. Ada rencana penjualannya nih. Jadi harga per unitnya misalkan rencananya 1.500, kuantiti yang mau kita jual 300, kemudian biaya produksi per unitnya adalah 1.250. Sehingga total pendapatan kita ini tinggal kita kalikan saja kan, C4 dikali C5 ya, harga dikali kuantiti, jadi total pendapatannya 450.000. Berapa total biaya produksi? Ini pun sederhana, tinggal kita kalikan biaya produksi dikali dengan kuantiti, dapat sekian. Jadi profitnya ini tinggal kita kurangi saja, pendapatan dikurangi biaya produksi, dapatlah kita profit di sini sebesar 75.000. Nah, kalau dalam bisnis, pastinya kita punya rencana dong. Jadi kita pengennya dapat profit berapa. Jadi sebagai contoh, ternyata profit yang kita harapkan di sini misalkan saja adalah 125.000. Tapi dari rencana kita ternyata baru menghasilkan profit sebesar 75.000. Nah, apa yang harus kita rubah nih? Apakah kita naikkan harganya atau mungkin kuantitinya kita tingkatkan? Kita bisa menggunakan goalseek ya. Jadi sedikit mengulang goalseek. Kita gunakan goalseek berarti masuk ke tab data, kemudian pada tombol what if analysis, ini kita pilih goalseek. Di sini mudah saja. Jadi kita set sel C11 ini ke angka yang kita harapkan, yaitu 125.000. Dengan merubah apa? Misalkan kita pengen tahu harga ya. Harganya jadi berapa nih kalau kita pengen dapat profit sekian. Berarti by changing cell kita arahkan ke C4 dan klik OK. Ketemu nih, found a solution, klik OK. Jadi untuk mencapai profit sekian, maka harganya harus kita naikkan jadi sebesar 1.666 sekian. Oke, saya undo lagi. Atau bisa juga yang berubahnya adalah quantity. Jadi saya gunakan lagi goalseek. Ini tetap 125.000. Kemudian by changing cell-nya kita arahkan ke C5 yang memuat nilai quantity. Klik OK. Found a solution, ketemu profit sekian sesuai dengan yang diharapkan, harganya tetap. Tapi kuantitinya kita naikkan, yang hasilnya 300, jadi kita harus jual 500 kuantiti biar dapat profit sekian. Oke, itu adalah rencana ideal. Tapi kalau dalam bisnis, pastinya kita akan menemukan beberapa batasan. Jadi sebagai contoh, kalau kita perhatikan di sini, ternyata hasil survei dari beberapa kompetitor yang mungkin menjual barang yang sama, ternyata rata-rata jualnya itu maksimumnya 1.600. Jadi nggak pernah lebih dari 1.600. Artinya kalau kita menjual barang kita yang harganya di atas 1.600, sudah pasti nggak akan laku. Karena kompetitor kan jualnya 1.600. Oke, kemudian produksi pastinya ada kapasitas maksimumnya juga. Jadi di sini kapasitas maksimum produksi kita katakanlah hanya 400. Artinya kalau misalkan ini saya jalanin lagi goalseek, ini 125.000. Kalau ini tadi saya rubah harganya, profitnya tercapai di sini. Tapi kalau kita lihat di sini harga per unitnya 1.666, sementara kompetitor itu jualnya 1.600. Melebihi harga kompetitor udah pasti nggak akan laku produk kita. Oke. Nah, sekarang kalau kita gunakan cara yang lain, yaitu dengan merubah quantity, jadi kita naikkan kuantitinya, profitnya tercapai, tapi kita harus memproduksi 500 unit, sementara maksimum produksi kita di sini hanya 400 unit. Nah, goalseek tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Nah, solusinya kita gunakan solver. Jadi solver ini dia merupakan bagian dari what if analysis yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai yang paling optimal, baik nilai minimum, maksimum, ataupun nilai yang kita harapkan. Nah, solver ini tidak langsung kita dapatkan tombol perintahnya di sini karena dia berupa add-in. Jadi kalau rekan-rekan mau menggunakan solver, kita harus tambahkan dulu add-in solver ini ke aplikasi Excel kita.
Caranya tinggal klik File, kemudian klik Option, kemudian pada kotak dialog Excel Option ini klik Add-ins, lalu di bagian Manage, ini pastikan di sini Excel Add-ins, lalu kita klik saja tombol Go. Klik Go. Kemudian kita checklist saja Solver Add-in, lalu klik OK. Selesai. Ya. Nah, tombol perintahnya bisa kita dapatkan di tab Data. Ini dia adanya di bagian paling kanan. Di sini bisa kita lihat ada tombol perintah baru, namanya Solver. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Mari kita coba untuk menyelesaikan rencana penjualan kita di sini. Jadi profit yang diharapkan sekali lagi adalah 125.000, tapi maksimum harga itu nggak boleh lebih dari 1.600 dan maksimum produksinya tidak boleh melebihi dari 400. Step yang pertama, kita pilih dulu sel yang memuat hasil kalkulasi akhir kita. Dalam contoh di sini adalah sel C11. Jadi saya pilih sel C11, kemudian kita klik tombol perintah solvernya. Sampai muncul kotak dialog solver seperti ini. Perhatikan di bagian paling atas ini set objektif. Nilai yang kita harapkan. Dalam contoh di sini kan nilai yang kita harapkan adalah 125.000. Nah, kalkulasi akhirnya ada di sel yang mana? Dalam contoh kita di sini ada di sel C11. Berarti set objektif ini kita arahkan ke sel C11. Jadi tinggal kita klik saja pada C11. Nah, nilai yang kita harapkan berapa di sini? 125.000. 125.000 ini tinggal kita masukkan ke bagian value of. Jadi saya klik value of, lalu tinggal ketikkan saja 125.000. Nilai apa yang kita harapkan berubah? Dalam contoh kita di sini, kita pengen Excel mencari nilai harga yang paling bagus dan kuantiti yang paling bagus untuk mencapai profit 125 tersebut. Nah, datanya ada pada sel C4 dan C5. Ini tinggal kita masukkan saja ke sini di bagian by changing variable cell. Jadi saya klik di sini, lalu kita pilih C4, C5 sekaligus. Nah, sudah masuk di sini C4 dan C5. Jadi sekali lagi di sini C11-nya. Ini yang berisikan hasil kalkulasi akhir kita. Ini nilai yang kita harapkan 125.000. Kemudian data yang kita minta Excel untuk merubahnya adalah C4 dan C5. Harga dan kuantiti. Berikutnya, tinggal kita masukkan batasan-batasannya. Dalam contoh kita di sini, datanya ada di sini. Maksimum harga 1.600, maksimum produksi 400. Bagaimana cara menambahkan batasan-batasan tersebut? Kita masukkan di bagian constraint ini. Caranya, pertama kita klik tombol Add. Nah, pada data kita di rencana penjualan ini, di mana sel yang memuat harga? Ada di C4, berarti pada sel reference ini kita pilih C4. Nah, C4 ini tidak boleh melebihi dari 1.600. Kita atur di bagian tengah ini. Apakah lebih kecil sama dengan atau lebih besar? Berarti di sini kita pilih lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan apa? Nilainya kan yang kita harapkan di sini 1.600. Jadi artinya C4 ini tidak boleh melebihi 1.600. Jadi di bagian constraint tinggal kita klik saja F5 yang berisikan nilai 1.600 ini. Kalau sudah klik OK, dan sekarang masuk batasan yang pertama. Berikutnya untuk quantity, klik add lagi. Sel referensi sudah pasti ini kita arahkan ke C5 yang memuat nilai quantity kita. Di sini juga sama, kita pilih lebih kecil sama dengan. Nah, constraint batasannya jangan melebihi 400. Data 400-nya ada di sel F8. Klik OK, dan selesai. Sampai di sini. Perhatikan opsi yang ada di bagian bawah ini. Make unconstrained variable non-negative. Ini kita checklist agar hasilnya tidak ada bilangan negatif. Kalau sudah, kita klik tombol solve ini. Biar kita minta Excel untuk menyelesaikan masalah kita ini ya. Jadi kita klik solve. Dan perhatikan di sini akan muncul kotak dialog berikutnya bahwa solver found a solution. Dan kalau kita lihat di sini nilai-nilai pada tabel data kita di Excel juga sudah berubah. Kalau saya klik OK
dan hasilnya seperti ini. Profitnya tercapai, perhatikan harga per unitnya ini dimaksimalkan, dan kuantiti yang kita jual adalah 357,14. Ya, jadi sesuai dengan kapasitas produksinya ini masih di bawah, kemudian harga per unitnya juga ini sesuai, tidak melebihi dari 1.600. Oke. Nah, hasilnya kan di sini sudah ketemu ya, walaupun profitnya agak menyimpang sedikit, agak di atas sedikit, tapi lumayan lah ya, 125.000-nya tercapai. Cuman ada yang kurang tepat di sini. Kalau kita perhatikan untuk nilai kuantiti ini, tidak mungkin kita membuat barang dalam bentuk koma. Jadi mau jual barang 1,3 gitu enggak ya. Jadi nggak boleh ada bilangan desimalnya. Nah, kita tambahkan batasan tersebut pada solver lagi. Jadi sekarang kita pilih lagi sel C11, jalankan lagi perintah solvernya. Kita tambahkan lagi satu batasan, klik add. Nah, nilai kuantitinya kan ada di sel C5 ya, berarti kita pilih C5. Kemudian di bagian ini kita pilih INT untuk menghasilkan nilai integer agar tidak ada desimalnya. Klik OK. Lalu kita klik lagi tombol perintah solve. Ketemu ya, found a solution, kemudian klik OK. Perhatikan sekarang, di sini harga per unitnya sekian, lebih kecil sedikit ya. Dan kalau kita lihat di sini kuantitinya tidak lagi menggunakan nilai desimal. Jadi 358 kuantiti ini masih di bawah 400. Dan profitnya yang kita dapatkan di sini 124,999 ya, hampir mendekati 125.000 gitu. Nah, seperti itu kurang lebih contoh penggunaan solver. Jadi kalau rekan-rekan lihat misalkan suka ada barang yang dijual tapi harganya agak nyeleneh sedikit. Misalkan jual HP tapi harganya Rp5.999.000 gitu. Kenapa nggak 6 juta aja? Nah, salah satunya mungkin menggunakan analisa data dengan menggunakan solver ini. Jadi agar tidak melebihi harga pasaran, juga agar sesuai dengan kapasitas produksi kita. Oke. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya untuk solver ini. Saya pindah ke sheet sampel 2. Oke. Sekarang kita mau bikin event nih ceritanya. Jadi kita mau bikin event, ada 3 event. Event 1, 2, dan 3. Yang namanya event pastinya ada biaya dong. Katakanlah di sini sebagai contoh ada biaya dekorasi. Tiap-tiap event ini berlainan. Untuk event 1 kita rencanakan dekorasinya 8,5 juta. Kemudian sound systemnya 4,5 juta, jadi total di sini kita tinggal gunakan penambahan biasa ya, C5 tambah D5 dapat 13 juta. Event 2 juga sama, dekorasi sekian, sound system sekian, tinggal ditambahkan, dan seterusnya sampai event 3. Sehingga kita dapatkan di sini total biaya 38 juta. Ini merupakan penambahan ya, penambahan dari total ini. Nah, yang namanya rencana ya bebas-bebas aja ya, gimana kita. Jadi event 1 dekorasi berapa, sound system berapa, dan seterusnya. Tapi kalau rencana itu harus menyesuaikan dengan budget tentu saja. Nah, saya sudah salin tabelnya di bawah. Jadi ternyata budget kita itu terbatas. Ini kan hasil perhitungan kita untuk rencana ini 38 juta. Cuman ternyata total budget kita hanya 30 juta. Lalu untuk dekorasi dan sound system ternyata dibatasi juga. Jadi dekorasi ini maksimumnya adalah 8 juta dan untuk sound system 4 juta. Sementara dari rencana awal kita ini ada yang melebihi ya. Jadi event 1 ini 8,5, event 3 juga sama. Lalu untuk sound system juga sama. Ini ada yang di atas 4 juta. Nah, kita bisa meminta bantuan solver untuk mencari nilai yang optimal. Untuk dekorasi dan sound system ini berapa, agar tidak melewati budget kita. Juga kita juga bisa minta solver untuk menghitung hasil akhirnya keseluruhan. Pokoknya si total biaya ini nggak boleh lebih dari total budget kita sebesar 30 juta. Gimana caranya? Kita coba. Ini saya biarkan aja begini biar kelihatan nanti perbedaannya ya. Jadi kita kerjakan di tabel yang bawah ini hasil penyalinannya. Pertama kita pilih sel yang memuat hasil akhir kalkulasi sama dengan sebelumnya. Jadi pada sel E20. Lalu kita jalankan perintah solvernya. Sama juga dengan sebelumnya, berarti objektifnya kita pilih E20. Oke. Nah, untuk nilainya
Perhatikan di sini total budget yang kita harapkan adalah 30 juta. Berarti pada value ini tinggal kita isikan 30 juta ya. Pokoknya E20 isinya nanti hasil kalkulasinya harus 30 juta karena itulah total budget kita. Apa yang kita rubah di sini di bagian changing variable cell? Tentu saja adalah dekorasi dan sound system ini. Karena ini yang mempengaruhi hasil pada total biaya ini. Jadi pada bagian ini tinggal kita pilih saja C16 sampai dengan ke D18. Kayak gini ya. Selesai. Next. Kita masukkan batasan-batasannya atau limitasinya sama dengan contoh sebelumnya. Yang pertama, kita klik add dulu, lalu kita pilih dulu mana sel atau range yang memuat nilai dekorasi kita. Dalam contoh kita di sini kan C16 sampai C18. Ini tidak boleh melebihi, lebih kecil sama dengan constraint, kita klik di bagian, pada sel E25. Jadi artinya nilai dekorasi ini tidak boleh melebihi nilai dekorasi yang ada pada sel E25. Nggak boleh lebih dari 8 juta. Klik OK, masuk batasan nilai yang pertama. Klik Add lagi, karena masih ada sound system. Dengan cara yang sama, berarti ini kita pilih D16 sampai D18. Harus lebih kecil sama dengan budget sound system kita ada di sel E26. Klik OK, selesai ya. Nah, biar tidak ada desimalnya, jadi biar nilainya genap lah ya, nggak puyeng nanti ya, kita bisa tambahkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jadi tambahkan batasan, kita pilih saja C16 sampai D18, lalu di sini kita pilih integer. Klik OK, dan selesai. Kita coba klik tombol solve. Dan perhatikan sekarang hasilnya. Excel sudah menemukan solusinya. Saya klik OK dulu ya. Jadi biar tidak melebihi budget, ini tidak melebihi budget lah ya, 29,999 sekian. Berarti untuk event yang pertama dalam contoh di sini, untuk dekorasinya itu maksimumnya sekian, event 2 sekian, event 3 sekian, dan seterusnya. Sound system juga sama. Lumayan di sini ada perbedaan dibandingkan dengan rencana awal kita. Tapi karena budget kita terbatas, ya mau gimana lagi ya, mau nggak mau kita harus mengikuti pilihan yang dihasilkan oleh solver ini. Oke, itu contoh penerapan solver yang kedua. Kita lihat contoh yang berikutnya. Pindah ke sheet sampel 3. Nah, sekarang misalkan kita mau memproduksi beberapa produk lah ya. Katakan di sini ada 5 produk. Produk A, B, C, D, sampai dengan E. Ada 5 produk. Kita mau bikin produk-produk tersebut disesuaikan dengan permintaan. Jadi ternyata ada banyak permintaan nih. Produk A permintaannya ada 55, produk B ada yang minta 60, produk C 55 dan seterusnya. Untuk tiap produk ini, katakan kita punya profit sekian ya. Jadi untuk produk A misalkan 150 profitnya, B 145 dan seterusnya. Berapa total profit yang kita hasilkan? Ya tinggal dikalikan C5 produksi dikalikan dengan profit per produk. Ini masih kosong karena memang kita belum memproduksi apapun. Oke, nah dari sini nanti kan kita akan dapat total produksinya berapa. Sudah saya buat di sini pada sel C13. Tinggal di sum aja ya, C5 sampai C9. Dapat total produksi berapa. Kemudian berapa total permintaan, ini sudah saya buat juga di sini. Tinggal di sum juga sama. Dan untuk total profit keseluruhan, artinya kita tinggal menggunakan fungsi sum untuk menghitung semua nilai ini. Oke. Nah, biar permintaan ini semua tercapai ya enak aja kan, artinya saya tinggal bikin 55 produk A gitu kan, terus biar ini tercapai nih 60 berarti saya bikin 60, untuk produk C ya saya bikinkan aja 55 produk sesuai dengan permintaan mereka seperti ini.
Sehingga dapatlah di sini total profit kita sebesar 41.000 sekian. Tapi ada tapinya. Tetap tergantung dengan kapasitas produksi kita. Kalau kita perhatikan di sini, untuk mengikuti permintaan ini, maka kita harus memproduksi 280 produk. Sementara kapasitas produksi kita hanya 150. Gimana dong? Ya nggak mungkin bisa kan? Nah, dalam contoh kita di sini, gimana caranya kita bisa menghasilkan profit tertinggi untuk memenuhi permintaan-permintaan ini. Jadi biar dapat laba atau profitnya gede, tanpa mengabaikan permintaan ini. Pastinya nggak akan semua dipenuhi ya, tapi kita coba optimasi. Jadi yang penting kita tetap memproduksi barang sesuai dengan permintaan, tapi profitnya tetap pengen dapat tinggi juga. Nah, kita bisa menggunakan solver lagi. Caranya, yang pertama sama pastinya kita pilih dulu sel hasil akhir yang memuat kalkulasi kita, yaitu pada sel C16. Kemudian kita klik lagi tombol perintah solvernya. Set objektifnya sudah pasti ini kita arahkan ke sini pada sel C16 ya. Jadi saya klik aja C16. Nah, di bagian to-nya ini, kalau tadi kan kita pilih itu di bagian value of, karena nilainya kita tentukan sendiri. Karena kita pengen dapat profit maksimal, jadi ini kita pilih di bagian maksimum. Pokoknya C16 ini harus menghasilkan nilai yang paling maksimum. Pada bagian by changing variable cell, ini tinggal kita pilih data yang memuat produksi kita, yaitu C5 sampai C9. Jadi saya langsung pilih saja seperti ini. Biar Excel yang nanti menentukan berapa nilai yang harus dimasukkan pada range ini. Dan tentu saja berikutnya adalah memasukkan batasan-batasannya ya. Tinggal kita klik add di sini, seperti biasa. Batasan yang pertama adalah produksi ini harus lebih kecil dari permintaan. Jadi produksi harus lebih kecil dari permintaan yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau melebihi dari permintaan nanti takutnya nggak kejual barangnya. Jadi yang pertama saya pilih ini. Kemudian harus lebih kecil dari di bagian constraint kita pilih range yang memuat nilai permintaan. Klik OK. Beres ya. Batasan yang berikutnya adalah produksi kita di sini, totalnya semua tidak boleh melebihi kapasitas produksi kita, yaitu 150. Jadi penjumlahan semua produksi ini, datanya ada di total produksi ini, tidak boleh melebihi kapasitas. Jadi klik add lagi, sel reference-nya sekarang saya arahkan ke C13, total produksi, ini tidak boleh melebihi 150. 150-nya ada di sel C14. Klik OK. Beres. Produksi barang nggak mungkin ada nilai desimal dong di sini. Jadi kita bisa set lagi sebagai integer ya. Add lagi. Pilih lagi ini. Lalu kita pilih integer. Klik OK. Dan selesai. Kita coba klik tombol solve-nya. Dan perhatikan hasilnya sekarang. Jadi untuk mencapai profit yang paling tinggi, yaitu sebesar 22.575, tidak semua permintaan ini bisa kita penuhi. Jadi sebagai contoh di sini, untuk produk A, ini semuanya terpenuhi ya permintaannya. Tapi untuk produk B, dari 60 permintaan kita hanya bisa memenuhi 5. Karena disesuaikan dengan kapasitas produksi kita. Untuk produk C ini terpenuhi semua. Untuk produk D dari 60 permintaan cuma 17 yang bisa kita penuhi. Kemudian untuk produk E dari 50 permintaan hanya 18 yang bisa kita penuhi. Kenapa seperti itu? Karena ya terkait dengan kapasitas produksi kita di sini. Oke, jadi total profit maksimum yang bisa kita dapatkan agar semua permintaan ini tetap dipenuhi walaupun tidak maksimal adalah sebesar 22.575. Kita lihat contoh yang terakhir untuk penggunaan solver ini, saya pindah ke sampel 4. Kalau tadi kita lihat contoh penggunaan untuk mencari nilai maksimum, sekarang kita lihat contoh penggunaan solver untuk mencari nilai minimum.
Nah, sebagai contoh, ceritanya kita punya 4 pabrik di sini ya. Ada pabrik 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap pabrik ini, dia bisa mensuplai barang ke 4 mall. Ada mall A, mall B, mall C, dan mall D. Pengiriman pastinya ada biayanya dong. Nah, biaya pengirimannya ini variatif. Jadi sebagai contoh, kalau pabrik 2 ini mau kirim ke mall C, berarti biaya kirimnya adalah 200.000. Pabrik 4 mau kirim barang ke mall A, biaya kirimnya adalah 400.000 per barang, ya. Nah, setiap mall ini punya request juga. Jadi dia punya permintaan nih, dia harus menerima berapa barang. Ini data permintaannya sudah saya tuliskan di sini. Jadi contoh di sini mall A dia butuhnya 55 barang, mall B dia butuhnya 45, mall C butuhnya 65 barang, dan mall D butuhnya 60 barang. Sekarang kita tinggal memenuhi dong permintaan tiap mall ini. Jadi misalkan sebagai contoh dari pabrik 1 saya mau kirim 5 barang ke mall A, dari pabrik 2 saya kirim 10, dari sini saya kirim 10 lagi. Ini totalnya sudah 25 kurang 30 dari pabrik 4, berarti tinggal saya kirim 30 barang. Dapat ya di sini nilainya 55. Artinya terpenuhi nih permintaan si mall A ini. Tapi kalau kita gunakan angka-angka ngasal seperti ini pastinya biaya pengirimannya akan membengkak. Jadi belum apa-apa di sini sudah 19 juta. Belum lagi mall B, mall C, dan mall D. Jadi di mall B dia butuh 40, mungkin saja dari sini saya kirim 20, dari sini kirim 20, dari sini kirim 5. Terpenuhi ya permintaannya. Berarti total yang kita kirimkan 45 sesuai dengan permintaan. Tapi lagi-lagi total biaya pengirimannya ikut membengkak juga. Belum lagi mall C, belum lagi mall D, dan demikian seterusnya. Oke, nah hal ini juga harus memperhatikan jumlah armada truk yang kita punya. Jadi setiap pabrik ini armada truknya pastinya terbatas dong, nggak mungkin unlimited. Jadi pabrik 1 di sini armada truknya hanya 50, pabrik 2 hanya 60, pabrik 3 55, dan pabrik 4 hanya 60 armada. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengirimkan barang dari tiap pabrik ini ke tiap mall? Artinya jumlah barang yang dikirimkannya berapa ke tiap-tiap mall ini, agar permintaan ini tercapai dan juga tidak melebihi kapasitas armada truk yang kita punya. Kita akan gunakan solver lagi untuk memecahkan masalah ini agar nanti kita dapat total biaya pengiriman yang paling rendah. Jadi hasil akhir kalkulasinya ada di sini. Nah, kalau pada tabel ini sudah saya tambahkan beberapa kalkulasi sederhana ya. Jadi total barang di tiap mall ini saya gunakan aja fungsi sum. Ini untuk menghitung total barang terkirim di tiap-tiap mall. Kemudian untuk jumlah truk juga sama. Pastinya kan ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Dari mall A sampai mall D. Agar tidak melebihi kapasitas armada truk yang ada di bagian kanan ini. Nah, untuk menghitung total biaya pengiriman, ini kan tinggal kita kalikan saja data ini dengan data biaya pengiriman per barang ini. Menggunakan fungsi sum product biar cepat. Jadi di hasil akhir kalkulasinya kita menggunakan fungsi sum product. Oke. Nah, agar nanti hasilnya terlihat, karena nanti pastinya di sini akan ada data-data yang tidak berisi nilai, artinya ada yang kosong. Ini saya coba tambahkan conditional formatting dulu ya. Jadi saya pilih dulu range-nya. Di sini C16 sampai F19. Kemudian kita coba tambahkan conditional formatting dulu. Highlight cell rules. Jadi kalau nilainya lebih dari 0, kita akan kasih format yang berbeda. Mungkin saya akan tambahkan fill saja warna kuning, lalu fontnya kita bikin bold. Oke ya, kita tes dulu. Jadi kalau 0 nggak ada, tapi kalau saya isikan 10, nah berubah. Oke, sekarang tinggal kita gunakan solvernya. Jadi saya pilih dulu sel D25, lalu jalankan lagi perintah solvernya. Seperti ini. Set objektif sudah pasti ini kita arahkan ke sini, D25. Kemudian to-nya, kalau tadi max, sekarang kita pilih minimum, karena kita ingin mencari biaya pengiriman yang paling rendah. Nah, di bagian by changing variable cells, sudah pasti ini kita arahkan ke range ini.
C16 sampai dengan ke F19 biar nanti Excel bisa menentukan nilai yang tepat. Sekarang untuk batasannya, ini juga sama, tinggal kita masukkan satu persatu seperti contoh-contoh sebelumnya. Berarti saya klik tombol Add. Nah, yang pertama kita ambil dulu data total barang ini. Jadi dari C20 sampai dengan ke F20. Total barang ini tentu saja harus lebih besar dari permintaan di tiap-tiap mall. Jadi constraint-nya atau batasannya ini kita pilih C22 sampai F22. Kenapa nggak lebih kecil? Kalau lebih kecil kan nanti mallnya ngambek. Dia minta 55, tapi yang kita kirimkan cuma 30 barang gitu ya. Jadi artinya harus lebih besar atau sama dengan. Kalau kelebihan ya tinggal dibawa pulang lagi aja barangnya. Oke, jadi di sini kita gunakan lebih besar sama dengan C20, artinya total barang yang kita kirimkan itu harus lebih besar dari permintaan si mall. Lebih besar atau sama dengan. Klik OK. Berikutnya untuk armada truknya ya. Kita add lagi. Kita pilih sel ini. Range ini. Ini harus lebih kecil dari total armada yang kita punya. Maka pada bagian constraint-nya tinggal kita pilih I16 sampai I19. Harus lebih kecil. Klik OK. Dan yang terakhir, pengiriman barang tidak mungkin dalam bentuk desimal ya. Ini pasti angkanya tidak ada desimalnya. Jadi saya tambahkan lagi add sama dengan contoh sebelumnya. Kita pilih lagi C16 sampai F19 dan di sini kita pilih integer. Klik OK dan selesai. Nah, sekarang kita coba lihat apakah solver bisa mencari berapa total biaya pengiriman terendah dengan harapan semua mall terpenuhi permintaannya. Langsung kita klik solve saja. Dan ketemu hasilnya ya. Saya klik OK di sini. Perhatikan di sini total biaya pengirimannya adalah 40.500.000. Ini adalah total biaya pengiriman paling rendah yang bisa kita capai. Dan kalau kita perhatikan di sini, total barang yang kita kirimkan ini sesuai dengan permintaan tiap-tiap mall. Jadi nggak ada yang kurang. Semua mallnya happy, semua mall bahagia, karena semua barang bisa kita penuhi. Dan kalau kita perhatikan di sini di jumlah truk yang ada di sini, ini pun sama. Semua armada truk itu terpakai tidak melebihi kapasitas. Jadi nggak usah nyewa truk lah ya. Gunakan saja armada truk yang kita miliki. Jadi kalau kita lihat lagi pada tabel ini sebagai contoh untuk mall A, agar kita mendapatkan biaya pengiriman terendah, berarti 50 produknya itu dikirim dari pabrik 1, kemudian sisa 5 lagi dikirim dari pabrik 3. Pabrik 2 dan 4 itu tidak mengirimkan barang ke mall A. Untuk mall B itu semua barang itu dikirimkan dari pabrik 3, untuk mall C dari pabrik 3 dan 4, dan untuk mall D dari pabrik 2 saja. Berapa nilai maksimumnya? Ini sebetulnya bisa kita lihat juga di solver. Jadi saya jalankan lagi solver. Coba kalau sekarang ini saya pindahkan ke max ya. Kita klik solve. Dan perhatikan jadi biaya pengiriman barang maksimum adalah sekian. Ini tetap semua mallnya terpenuhi dan armada truknya juga tidak melebihi kapasitas. Tapi kan bukan ini ya hasil yang kita harapkan. Tentu saja kita butuh nilai biaya pengiriman yang paling rendah. Jadi saya pindahkan lagi ke min, solve, dan seperti ini hasilnya. Nah, demikian beberapa contoh solver. Jadi ada beberapa yang tadi kita bahas dari awal di sini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami apa kegunaan dari solver ini mungkin untuk memecahkan beberapa masalah yang saya sajikan di beberapa contoh ini. Sedikit tambahan, solver ini akan tetap tersimpan di Excel ketika nanti di-save. Dan dia akan jalan di tiap-tiap worksheet. Jadi artinya antara sheet sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan sampel 4, dia akan punya setting untuk solver ini yang berbeda-beda. Kalau nanti file ini kita close, kita buka, setting untuk solver ini akan tetap dipertahankan. Kalau misalkan saya bikin sheet baru di sini, terus saya mau jalanin lagi solver, ini kondisinya masih kosong ya, karena dia berlaku di tiap-tiap sheet. Kemudian tambahan lainnya, jangan lupa tadi yang ini.
Jadi kalau kita pengen hasilnya tidak ada bilangan negatif, pastikan itu terchecklist. Kemudian berikutnya di sini ada solving method. Ini sebetulnya ada beberapa pilihan. Jadi ada GRG nonlinear, kemudian ada simplex LP, dan terakhir evolutionary. Kalau ini dibahas semua, nanti bisa berjam-jam mungkin videonya, tapi secara garis besar, GRG nonlinear ini digunakan untuk masalah yang sifatnya tidak linear. Makanya namanya nonlinear ya. Jadi kalau digambarkan dengan grafik, kira-kira kayak gini lah ya grafiknya. Nanti GRG ini akan mencari mana nilai minimum, maksimum, atau nilai atau value yang kita harapkan. Nah, walaupun dia digunakan untuk masalah yang tidak linear atau non-linear, tapi GRG non-linear ini juga bisa digunakan untuk masalah yang linear. Walaupun konsekuensinya waktunya nanti akan lebih lama. Itu sebabnya kenapa GRG ini digunakan sebagai pilihan default kalau kita pakai solver, karena dia bisa dipakai untuk non-linear maupun linear. Nah, kalau simplex LP ini digunakan jelas untuk masalah linear. Jadi kalau digambarkan dengan grafik kurang lebih kayak gini lah ya, lurus. Hanya untuk linear saja. Dan yang terakhir di sini evolutionary. Metode pemecahan ini bisa digunakan untuk linear maupun non-linear, tapi metode ini akan selalu beriterasi sampai mencapai nilai yang paling maksimum atau paling minimum. Jadi kalau saya gambarkan dalam grafik, kurang lebih kayak gini lah ya grafiknya. Jadi ketika dia ketemu satu nilai maksimum, kalau GRG selesai sampai di sana. Nah, kalau evolutionary nggak dilanjutkan lagi, barangkali ada nilai maksimum lainnya gitu. Ternyata ada di sini. Itu sebabnya kenapa dia membutuhkan waktu proses yang lebih lama. Nah, kalau misalkan rekan-rekan memahami model atau metode pemecahan masalah ini, silakan pilih mana yang dirasa tepat. Namun jika tidak, ya kita bisa menggunakan saja setting defaultnya yaitu GRG non-linear. Dan yang terakhir, setelah kita menjalankan perintah solve ini, perhatikan di bagian kanan, ini akan ditampilkan beberapa keterangan seperti ini. Contoh di sini yang tertulis adalah answer. Kalau misalkan kita pilih tulisan answer ini, nanti kita akan mendapatkan detail yang lebih lengkap bagaimana Excel bisa menyelesaikan masalah kita ini. Ini akan disimpan dalam sheet yang baru. Jadi kalau saya klik OK, ini kan hasilnya tetap ketemu ya. Dan perhatikan di sini akan muncul satu sheet baru dengan nama answer report. Kalau saya klik, ini berisikan keterangan detailnya. Bagaimana kok Excel bisa menemukan nilai-nilai yang ditampilkan di sini. Nah, seperti itu kurang lebih mungkin bagaimana cara kita menggunakan perintah yang namanya solver pada aplikasi Excel untuk menyelesaikan beberapa masalah seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa contoh ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan. Dan seperti biasa, sampai ketemu lagi dalam video-video tutorial yang berikutnya.